gitu kita nganggap kan itu seperti dongeng. Bukan buat seperti wahyu. Masa malaikat katanya diusir, malaikat dikirimi surat, ini apa ini saya bilang. Jadi agama tuh menjadi dongeng akhirnya. Saya percaya pada mukjizat, pada karomah, tapi enggak kayak gitu juga gitu. Yang cerita-cerita Habib. Nah, ketika ini muncul kan Rhoma Irama dituding-tuding tuh. Orang punya keyakinan, sekelompok orang punya keyakinan, dan itu diyakini sebagai iman. Lalu Anda katakan sebagai dongeng. Mana toleransi Anda sebagai tokoh bangsa? Mana toleransi Anda? Katanya tokoh bangsa yang menjunjung Pancasila. Ini sesuai Pancasila enggak? Karena di dalam setiap agama di Indonesia itu ada dongeng atau cerita, ya. Cerita sajalah, enggak usah dijustifikasi menjadi dongeng dulu, cerita, kisah-kisah gitu. Kalau Anda melecehkan ya sebuah keyakinan kaum sufi tentang cerita-cerita karomah, ya Anda itu emang kapasitas Anda nggak percaya itu boleh, tapi memprovokasi, menyerang dengan kebencian itu masalah. Harusnya Anda saling menghargai. Lo kalau dikoreksi, jangan kau alamatkan, jangan salah satu kubu. Semua yang ada di dunia ini kalau soal dongeng hancur loh kalau mau dibongkar semua. Kalau semua dongeng itu menjadi buruk, hancur lah. Semua cerita dari anak-anak dongeng apa tidak tuh? Ikut pelajaran bahasa Indonesia enggak? Ya kan ada dongeng. Pelajaran bahasa Indonesia tingkat SD itu kan ada itu dongeng. Nah kalau semuanya kau hina, ya kacau. Itu memang budaya kita tuh ya ada dongeng itu, percaya dongeng. Lo coba sekarang cari. Ya nggak percaya itu boleh. Ya toh Kang. Tapi kan juga nggak ada yang maksa. Nggak ada yang maksa untuk percaya. Kenapa kok sewot gitu loh. Itu masalahnya. Jadi rasa kebencian itulah yang mendasari orang untuk memaksakan diri. Kan nggak ada yang maksa untuk percaya. Kenapa sewot gitu loh. Kalau soal dongeng, bahkan percaya surga dan neraka pun, percaya adanya malaikat, itu dianggap dongeng oleh sebagian orang. Orang-orang yang ateis. Apakah Anda di bagian itu? Ya. Lalu kalau mengambil contoh dari kelompok yang lain, misalnya ada cerita Roro Jonggrang, Ken Dedes. Ada candi Prambanan itu dibuat 1000 candi dibuat dalam satu malam. Ya, ada cerita Bandung Bondowoso. Itu dongeng atau apa? Kalau itu diyakini sebagai dongeng ya sudah, itu keyakinan mereka. Kenapa harus dihina? Kan nggak ada yang memaksa untuk percaya itu. Itu loh, pakai nalar yang waras. Cerita Roro Kidul. Ada yang meyakini itu sosok yang ada sebagian yang lain mengatakan itu dongeng. Ya monggo. Gitu loh. Kalau ada satu kelompok memaksakan kelompok yang lain, ya bubrah. Seorang bangsawan yang mengaku tokoh bangsa, pemikirannya sesempit itu. Saya yakin bukan karena sempit, karena benci. Kalau kita benci, bahaya. Sekarang dongeng Sunggokong itu ya, mau diyakini sebagai dongeng atau sebagai apa ya terserah mereka. Dewi Kwan In atau cerita Prabu Dewoto Cengkar. Emang ada yang maksa? Nggak ada yang maksa. Ada sebuah kelompok punya keyakinan tentang mi'rajnya seseorang, bahkan kaum sufi itu menyatakan mi'raj itu tidak hanya sehari 70 kali, mau setiap detik juga bisa. Marah. Itu kan keyakinan masing-masing, nggak ada yang maksa untuk percaya. Kenapa nyebrang ke kelompok dan keyakinan lain? Itu yang membuat bangsa ini tidak produktif. Biarkan itu di ranahnya kelompok masing-masing, nggak usah diadu. Apalagi kalau tokoh bangsa seharusnya merapatkan dengan dengan bijak gitu ya, bukan malah mengadu domba. Bukan bijak sana bijak sini. Bijaksana itu jangan bijak sana bijak sini, tahu nggak? Bijak sana domba itu loh, domba kan suka bijak, itu bahasa di kampungku itu.
Jadi ya hormati saja, toh nggak ada yang maksa gitu. Nah kalau cerita, inget nggak Mak Mak Banteng yang pernah mengatakan surga dan neraka itu sebuah dongeng? Apa di kelompok itu posisi Anda? Ya kan nggak usah komentarin kelompok lain. Apa masalahnya? Yang harus permasalahkan itu seorang tokoh bangsa itu, ya terutama yang mempunyai kedudukan strategis, jabatan strategis, itu bagaimana kekayaan bangsa ini tidak dirampok oleh bangsa lain. Lihat lu Rempang, lihat tangisan orang di bawah. Itu tugasnya. Ini biarlah menjadi ranah mereka gitu loh. Caranya diadem, bukan dipanasi, bukan dibijikkan atau memihak salah satu. Untuk apa? Apa maksudnya? Apa motivasinya? Yang dewasa lah. Orang tuh udah tahu sepak terjang kita. Kita ini kutu loncat apa orang yang punya prinsip dan idealisme. Kalau mau dibenturkan kepercayaan orang sufi sama orang wahabi, ya ribut terus gitu loh. Apalagi kalau orang benci itu pasti mencari-cari, mengada-ada. Tidak, punya prinsip, cobalah punya prinsip. Oke?